Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro dalam Renungan Harian, Senin 22 Maret, Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga di awal hari yang baru ini, kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 8, ayat 1-11. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah Sabda Tuhan hari ini, bagaimana sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga menjadi gambaran dalam masyarakat kita. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, ingin membalas dendam, mencari menang sendiri, suka membuli orang, komentar yang negatif, ujaran kebencian, bahkan mencela dan mengadili sesamanya. Itulah sedikit gambaran dalam kehidupan masyarakat kita yang kita bisa lihat di media sosial. Banyak sekali komentar-komentar yang bukan memberikan semangat atau hal-hal yang positif, sehingga sulit bagi kita untuk mengubahnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak membuli orang lain, tidak membalas dendam, tidak menghukum orang. Sebaliknya, kepada sesama marilah kita tawarkan kasih perdamaian, kasih pengampunan, kasih rekonsiliasi. Kasih yang menawarkan hidup penuh pengertian, penghormatan, dan pengampunan. Semoga Tuhan membantu kita semua di masa Prapaskah ini untuk mewujudkan pertobatan kita. Mohon ampun kami orang berdosa,
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.